Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur dan bergembira atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi ada satu nikmat yang paling harus kita syukuri, adalah nikmat keimanan. Dan alhamdulillah, atas nikmat iman itu Allah mempertemukan kita pada bulan ini dengan bulan yang suci, bulan berkah, yaitu bulan Ramadan. Kita juga bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita pada bulan ini mendapatkan berkah dan menjadi wasilah sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menolong kita di saat-saat tidak ada pertolongan di hari kemudian. Kaum muslimin yang berbahagia, yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jujur, sesungguhnya selama 11 bulan ini terlampau banyak hal-hal yang kita lakukan di luar daripada apa yang kita inginkan. Dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Di antara kesalahan itu, kita ada kesalahan yang disengaja, ada juga yang tidak disengaja. Dan kita menyadari bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas untuk memberikan peluang kepada kita agar kesalahan-kesalahan itu bisa diampunkan. Kita sadar bahwa kita memiliki banyak dosa dan kesalahan sesama manusia. Sebagai atasan mungkin iya, kita banyak bersalah pada bawahan. Pada bawahan, kalau kita juga sebagai bawahan, mungkin iya kita juga punya kesalahan, terlalu banyak mengkritisi atasan, pimpinan, dan kebijakan-kebijakannya. Boleh jadi kita sebagai kepala rumah tangga juga punya banyak kesalahan terhadap istri dan anak-anak kita. Boleh jadi kita adalah istri yang memiliki kesalahan terhadap suami kita. Kita mungkin sebagai anak juga memiliki kesalahan terhadap orang tua. Dan kesalahan-kesalahan itu, kita telah, mungkin ada di antara kita yang juga telah beristighfar, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dalam Al-Quran, atau kita mewarisi doa-doa yang dengan harapan bahwa kita mendapatkan ampunan dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah mungkin kita mewarisi doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa betapa kita telah menzolimi diri kita dan betapa inginnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita malah mewarisi doa Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan. Nabi Yunus alaihissalam mengeluh, menyampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memujinya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Saya telah menzalimi diri ini ya Allah. Pengakuan terhadap diri bahwa kita telah menzalimi diri adalah salah satu bentuk untuk mendapatkan dan mengundang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita lakukan dengan harapan kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasanya itu belum juga cukup. Dan akhirnya kemudian Rasulullah melalui doa-doanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya umatnya ini mendapatkan fasilitas supaya bisa diberikan ampunan, diberikan waktu dan ruang yang bisa menyebabkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat di hari kemudian. Maka dihadirkanlah
bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan syarat kehadiran kita dalam bulan Ramadan ini agar sekiranya kita mendapatkan ampunan, perlulah kiranya kita menghadirkan yang namanya iman. Karena imanlah yang menjadi standar bahwa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa kita selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah saatnya kita mendekatkan diri padanya. Cara pendekatan itu Allah sudah memberikan fasilitas. Fasilitas itu adalah bulan Ramadan. Bulan ini dihadirkan untuk memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin mengajukan permohonan taubat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dijamin, dan yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memasuki bulan Ramadan, sepanjang dia menghadirkan rasa iman dalam dirinya, maka pasti dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa mendengar hadis ini. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapapun yang hadir dalam bulan Ramadan dengan menghadirkan iman, maka insya Allah Allah pasti akan mengampuni. Dan kita juga yakin dan sangat yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan tercapai. Kata la'allakum tattaqun, sebagai maqasidus syariah puasa, la'allakum tattaqun, semoga kalian mendapatkan ketakwaan. Andai kata manusia yang mengucapkannya boleh kita tidak percaya, tapi kata la'allakum tattaqun adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimatnya kita akan mengatakan semoga dan pasti kita akan mendapatkan ketakwaan itu sepanjang kita menghadirkan yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.